Halo insan hebat, selamat datang di podcast Bincang Santai PWAT. Ruang inspiratif bagi perempuan yang ingin terus belajar, berbagi, dan berdaya. Podcast ini menghadirkan kisah nyata dari para wanita hebat di lingkungan Antam yang dengan semangat dan dedikasi tinggi terus berkarya, menjaga keseimbangan hidup, serta memberi kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Saya Ayu Handaru akan menemani Sobat Hebat dalam setiap episode untuk berbagi cerita, pengalaman, dan nilai-nilai motivasi kita semua agar terus berdaya dan berdampak positif. Lewat perbincangan santai ini, kita akan mengenal lebih dalam lagi sosok-sosok inspiratif yang tidak hanya berprestasi di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi, yuk siapkan waktu sejenak untuk menyimak kisah penuh inspiratif, bermakna, dan semangat dari mereka yang setiap ceritanya adalah memberi inspirasi dan setiap langkah perempuan adalah bagian penting dari perubahan. Oke, mari kita masuk ke segmen 1. Perkenalkan, narasumber kita Ibu Rati Dewi Handayani. Nah, tadi saya nanya sama Mas Bugi tuh ya. Itu ejaan lama, kelihatan tahun berapa lahirnya. Mas Bugi ya. Saya nanya, ini ejaan lama apa ejaan baru? Oke, Ibu Rati Dewi Handayani. Ya, betul ya. Oke, seorang pejuang wanita, seorang wanita karir yang bisa terbilang sukses saat ini karena saat ini menduduki jabatan sebagai salah satu direksi di PT Antam, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia ya Ibu ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan Ibu Ratih dulu ya. Di dunia kerja yang masih banyak didominasi laki-laki, kehadiran seorang perempuan di jajaran pemimpin adalah bukti bahwa kompetensi, integritas, dan empati bisa berjalan berdampingan. Di balik kursi direksi ada sosok yang bukan hanya memimpin, tapi juga menginspirasi kita semua Ibu. Beliau dikenal tegas namun hangat, strategis namun tetap penuh empati. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang Sri Kandi di tengah para Arjuna, seorang wanita yang berhasil menyeimbangkan antara karir, keluarga, dan peran kepemimpinan di Antam. Beliau adalah Ibu Rati Dewi Handayani, sosok perempuan yang telah lama berkarya di dunia pertambangan ya Bu ya. Ya. Lumayan lama saya lihat CV-nya Ibu tuh di Vale ya kan, terus main ID dan sekarang di Antam. Dan saat ini menduduki posisi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Antam. Oke. Sebelumnya Bu Rati itu menghabiskan lebih dari 1 dekade ya Bu ya. Kalau saya lihat Ibu tuh dari tahun 2005 sampai 2018 di Vale ya Bu ya. Betul. Itu lumayan lama. Itu di Kanada Bu? Base-nya di Jakarta. Oh, base-nya Jakarta. PT Vale Indonesia. Tapi Ibu tidak. Tapi ya diberi kesempatan juga untuk ke sana karena ada beberapa event dan meetings yang harus dilakukan di sana. Tapi berarti home base-nya di Jakarta. Di Jakarta. Ya? Oke gitu. Berbagai jabatan sudah banyak sekali dipegang oleh Ibu Rati ini. Ada legal counsel, ya, senior general manager of legal, hingga director of legal and corporate secretary. Ini jabatan tinggi loh Bu, jabatan ya, yang alhamdulillah diberikan amanah kepercayaan. Itu ketika masuk Vale itu dimulai dari apa Bu? Kalau saya bila bertanya karirnya. Ya, kalau bicara mengenai karir dan proses untuk mencapai ke sana, itu boleh saya kilas balik ya. Oh iya, kita akan kilas balik dulu nih, perjalanannya sangat panjang. Karena bukan hal yang instan nih, ya, pencapaian yang alhamdulillah amanah kepercayaan yang saya emban saat ini, itu merupakan suatu proses belajar panjang. Mungkin saya cerita sedikit sebagai referensi aja, bahwa mungkin ada hal yang baik yang bisa diambil dari pengalaman saya. Setiap pengalaman pasti ada di baiknya, Bu. Zaman kuliah, saya masuk di Fakultas Hukum UI tahun 90. Wow, saya itu baru umur 10 tahun. Iya, kan? Lagi lucu-lucunya, lagi mengesalkan itu. Iya, jadi di tahun 90 masuk, kemudian di tahun semester ke akhir ya, 2 semester terakhir deh ya. Saya memberanikan diri ambil program extension di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI juga. Jadi double degree itu nanti Bu ya? Jadi saya ambil 2 S1 di universitas yang sama. Kebetulan lokasinya berdekatan karena ada pilihan mau ambil yang Salemba atau ambil di Depok. Saya ambil Depok karena saat itu saya masih masuk skripsi, periode skripsi.
masih ada beberapa mata kuliah selain skripsi dan saya beranikan diri untuk ambil program extension. Itu di semester terakhir Ibu memutuskan ya, untuk ngambil? di 2 semester terakhir deh. Oke. Jadi saya dari sana sudah digembleng untuk disiplin, membagi waktu, membagi fokus antara pelajaran atau yang baru ya dipelajari di Fakultas Ekonomi yang nggak ada di Fakultas Hukum nih. Dua hal yang berbeda ya, subjeknya tuh berbeda ya. Ya, dari hukum, mulai satu hitung, akuntansi, satu hafalan, statistik, mikro ekonomi itu totally different dengan betul. diajarkan di Fakultas Hukum. Tapi saya menikmati proses itu dan saya kalau sudah memilih maka harus komitmen. Nah, harus menyelesaikan sampai akhir dengan komitmen tetes darah terhadap penghabisan. konsekuensinya juga nih. Betul. Jadi ada masa-masa di mana saya harus menyiapkan sidang skripsi, sidang akhir skripsi, dan juga bersamaan dengan waktu ujian dari mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi disitulah saya belajar beradaptasi, menyesuaikan terhadap pola ritme yang dari kuliah hukum ke ekonomi. Dan setelah itu saya lulus nih di Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Ekonominya masih berlanjut, namun sudah harus kerja. Jadi itu juga peralihan tuh, suatu proses belajar lagi dari masa perkuliahan ke pekerjaan. Dan waktu itu kerja di law firm, di suatu konsultan hukum daerah Sudirman di Jakarta. Sementara masih kuliah di Depok nih, sore. Itu ngebagi waktu seperti Jadi, apa itu Bu ya? Ya, pagi itu kerja, harus kuliah disiplin. malam. Di mana pagi-pagi kita mulai jam 9, let's say ya, jam 9 saya udah mulai di kantor, jam 5 saya harus berangkat ke Depok untuk kuliah sampai jam 10. Begitu terus nih. Itu setiap hari ritmenya hampir Pernah seperti satu itu. kejadian saya harus ujian jam 5 mulainya, tapi saya masih di kantor, kejar ke Depok, telat 1 jam nih. Orang lain udah mulai itu jam 5. dibolehkan masuk tuh. Jadi saya masuk, boleh untungnya, saya masuk dan harus switch mindset saya dari yang pekerjaan di konsultan hukum, menganalisa permasalahan hukum, switch ke makroekonomi nih ujian nih. Dari bacaan buku ke hitungan, ya, ke artinya, kalkulator ya kan. Saya bisa menyelesaikan, alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dari Fakultas Ekonomi, sehingga itu juga termasuk paket akselerasi saya ambil. Jadi ada kesempatan orang libur, kita ada untuk kejar namanya paket. semester pendek kalau kita zaman dulu. Ya, semester pendek. Jadi paket kita hajar, akselerasi. Orang libur kita orang belajar. libur kita tetap kerja. Itu tahu, Mbak. Nah, itu yang saya lakukan sehingga bisa tepat waktu. Dan pada saat itu setelah selesai dari perkuliahan di ekonomi, saya lanjutkan bekerja di kantor konsultan hukum. Tidak lama setelah itu tahun 99 saya mengambil S2. Mencoba untuk ke luar negeri itu Ibu ya? Ya, mengambil kebetulan dapat di Leiden University untuk master's degree bidang hukum. Jadi itu lagi proses adaptasi lagi. Bagaimana kita kemudian atas pilihan kita untuk melanjutkan S2, switch dari bekerja di law firm, bekerja dan perkuliahan di Indonesia, ngambil S2. Saya ambil unpaid leave, jadi tetap bekerja di law firm tersebut, namun saya... Itu biasanya 2 tahun dikasihnya. Saya waktu itu minta izin unpaid leave-nya 1 tahun. 1 tahun. Namun setelah lulus saya menghubungin pihak kantor, saya bilang, saya belum mau balik nih, boleh nggak saya mau coba bekerja di Belanda. Jadi setelah lulus dari S2, saya mencoba lagi nih juga suatu pilihan ya, bahwa kita yakin kita bisa gitu ya, kita ingin terus belajar, memperkaya dan membekali diri dengan ilmu dan pengalaman. Alhamdulillah saya bisa diterima di suatu law firm, UK based law firm, Clifford Chance di Amsterdam untuk 1 tahun. Gitu. Jadi itu sambil bekerja di sana ya? Jadi saya bekerja di sana full time setelah selesai S2. Diterima di law firm dan saya bekerja di sana. Itu juga satu pengalaman, tidak hanya ilmunya, tapi juga exposure kita berinteraksi dengan orang-orang berbagai internasional ya. Gitu. Betul. Jadi itu juga merupakan suatu periode yang sangat enriching ya buat saya, banyak belajar. Sebelum saya kembali ke Indonesia, bergabung lagi dengan law firm, jadi unpaid leave-nya tadi 1 tahun, jadi 2,5 tahun. Itu semacam ikatan dinasnya bahwa Ibu diizinkan tapi harus kembali lagi gitu ya Bu ya? Betul, karena unpaid leave kan, jadi kita bukan berhenti tapi hanya cuti. Nah, saya kembali setelah 2,5 tahun. Kenapa 2,5 tahun? Setahun itu sekolah, setahun itu bekerja, yang setengah tahun itu adalah nunggu work permit-nya. Untuk boleh kerja di sana. Iya, karena waktu itu lagi peralihan untuk
European Union ya. Jadi kenapa harus Eropa ke Uni Eropa. menerima orang dari Asia? Iya, Kenapa bukan dari Itu Eropa, biasanya European yang lain gitu kan? imigrasinya Makanya panjang, prosesnya panjang. ha. Jadi setelah kembalinya saya di law firm yang sama, nggak lama 2 tahun setelah saya kembali itu saya dipinang oleh PT Inco yang sekarang dikenal sebagai PT Vale. Iya, Jadi itu salah satu klien saya di law firm. Oh gitu. Dan- Jadi memang ibu tuh bukan karena setelah pulang dari Belanda terus memutuskan untuk pindah perusahaan, tapi memang pada saat itu kebetulan dapat chance untuk Iya, dapat bekerja, kesempatan lagi. Jadi ke saya juga Vale. ingin mengencourage teman-teman semua perempuan hebat di luar sana untuk ambil kesempatan, raih kesempatan. Iya betul. Bekali diri kita, kemudian raih kesempatan yang datang. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Nah, itu dia. Begitu ada tanpa pikir panjang, kalau bisa kita ambil. Ya, Karena betul. tawaran-tawaran seperti itu tuh nggak semua orang dapat dan nggak semua akan ada kesempatan. Jadi kita kalau ada ambil ibu ya. Ya, Berani terabas aja dulu. there's always the Yakin first bisa. time for Iya, everything. There's betul, always the betul. first time for everything. Kalau kita ragu untuk mencoba, mungkin kita jadi tidak pernah tahu gitu Iya. ya. Tapi karena kita berani mencoba, tentu dengan pembekalan diri juga. Kalau Iya, kita ada betul. bekalin diri kan kita jadi lebih percaya diri juga untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan mungkin salah satu kuncinya itu pede sih Bu. Enggak, self confidence. Ibu mungkin self confidence sama diri sendiri bahwa saya bisa nih menjalankan ini nih. Saya yakin saya punya kemampuan, saya punya keberanian, saya juga yakin bahwa saya akan sampai di titik sana gitu. Ya, memang semua bermula dari cita-cita ya, Iya. keinginan, itikat, niat. Niat. Niat baik, saya punya cita-cita luhur, saya ingin berdikari, mandiri, nggak mau bergantung pada siapapun gitu ya. Memang di saat saya kuliah tuh orang tua ayah saya berpulang, jadi saya harus mandiri, harus bisa Bahasa anak gaul mencapai sekarang. apa yang saya cita-citakan. Iya, bahasa anak gaul sekarang tuh financial freedom, Bu. Ya, artinya Jadi kita cita-cita luhur. bebas dah. Perjuangkanlah cita-cita luhur dengan itikat baik, dengan niat baik. Kita kan manusia semua diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang Yang memberikan bermanfaat manfaat bagi orang sebanyak-banyaknya lain. bagi Iya, betul. sesama dan lingkungan. Jadi saya pikir dengan niat baik tersebut, bagaimana kita mau bermanfaat kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu yang juga bermanfaat. Berarti memang ibu dari awal tuh cita-citanya ingin menjadi apa kalau kita bilang tuh sekarang wanita karir, successful woman. Memang dari awalnya sudah seperti itu, pengen bercita-cita. Saya tuh harus bisa menjadi wanita karir, harus bisa menjadi saya harus dapat bisa achieve puncak tertinggi dari karir yang bisa saya dapatkan. Iya, karena saya percaya gini sih, bahwa ada 2 hal yang penting gitu ya untuk dijalankan as a personal life maupun professional life. Kalau personal life itu dengan segala dinamikanya, we never know, jodoh ada di Iya, tangan betul, Tuhan kan iya, gitu ya. betul, Kita nggak betul. bisa ngotot di situ deh. Nah, iya. Kita hanya jalanin sebaik-baiknya aja nih untuk personal life. Tapi kalau professional life, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan niat baik, menjunjung tinggi amanah, itu insya Allah reward akan Iya, datang. betul, Kita nggak cari rewardnya dulu. Kita adalah bagaimana kontribusi kita dulu, bagaimana edit value yang kita bisa berikan dulu, dimanapun kita bekerja dan Iya, berkarya, betul. gitu. Ya itu yang menjadi pemacu ya semangat saya bahwa, dan alhamdulillah kalau semakin kita dengan itikat baik tadi ya, ada peluang kita ambil, terus ada manfaat yang kita peroleh dan manfaat yang kita bisa kontribusikan, kita bersyukur. Iya. Dengan semakin bersyukur tuh semakin banyak kebaikan yang Iya, datang. betul, Itu betul. saya percayakan tuh. Jadi saya bukan mengoyo terhadap sesuatu, saya menikmati prosesnya. Bahwa ini proses belajar. Jatuh bangunnya, Jatuh bangunnya. mengatur waktunya Di law firm, sedemikian waktu rupa. di law firm itu saya ingat untuk menjawab satu pertanyaan aja saya harus baca 16 buku misalkan. Iya. Dan itu nggak kenal waktu. Bulan Ramadan pun sempat sahur di kantor misalkan. Ya, Nanti karena jam nggak 5 bisa. pulang, jam 11 siang udah balik lagi ke kantor kayak gitu ya. Ibu, Itu kalau saya dari cerita ibu ya, ibu kan dari S1 dulu law, hukum terus ke ekonomi. Itu ekonomi kan selesai tuh berarti Ya, ibu ya. And then alhamdulillah. lanjut ke S2 gitu kan. Itu sepertinya back to back ibu itu isinya belajar. ya, betul sih, saya kalau ingat-ingat kembali Saya langsung, kalau aduh, belajar kalau banyak ingat-ingat banget, ya Bu. di masa itu ya saya juga heran. Wah, saya emang bener-bener waktu saya tuh selalu penuh dengan apa ya, proses belajar aja gitu. Belajar. Dengan kesempatan yang saya Itu apa ada masa-masa ibu Ambil. merasa masa mudanya terlewati nggak Bu? Karena kan biasanya orang kalau belajar tuh belajar terus bergaul lupa. Kita kan ada kayak gitu Bu. Nah ibu Ya. apakah ada yang hilang di momen itu Bu? Jadi alhamdulillah saya berupaya untuk being present ya. Balance. Being present dulu. Oh, oke. Being present itu artinya gini, fokus dan enjoy the present.
apa yang sudah dilakukan, lakukan. Pada saat saya punya kesempatan untuk libur weekend bersama teman-teman, saya benar-benar di situ. Nggak mau megang buku lah ya, pokoknya harus jalan. Nggak mikir yang lain, jadi ya. hanya enjoy every moment dan grateful for the present time lah. Jadi harus di situ dan enjoy. Dan itu merupakan balance. Iya. Balance buat Jadi kita nggak stress belajar level mulu, saya. betul. Dan saya orangnya senang bergaul, saya senang untuk ketemu orang baru, kemudian komunitas baru, itu saya senang. Dan saya juga punya hobi-hobi. Oh iya, ya masih bisa ibu jalani antara belajar, bekerja dan hobi juga masih bisa ibu jalani tiga-tiganya. Jadi gitu disiplin ya. waktu dan itu aja, enjoy every moment. Itu untuk bisa melakukan hal seperti itu nggak mudah loh menurut saya, karena orang harus punya work time balance yang dia harus bisa mengatur disiplin disiplin dan prioritas. Iya, jadi betul. ada disiplin dan prioritas yang saya lakukan pada saat saya sempat libur gitu, atau pada saat saya bekerja di Vale contohnya ya, kan itu multinational company yang banyak juga tugas-tugas keluar, bahkan sempat saya ikut dalam satu program leadership 18 bulan itu keliling jeda 2 bulan gitu, saya keliling ke semua operationsnya Vale, ya mulai dari di Kanada juga bukan di Toronto atau kota besar, tapi ke lokasi operations tambangnya di Sudbury, terus pergi sampai ke New Caledonia, sampai ke mana-mana Shanghai, sampai pada saat itu peralihan Vale sebagai dulu Inco sebagai perusahaan Kanada diambil alih oleh Brazil. Sehingga saya juga punya kesempatan sampai ke Brazil gitu. Ya, nah, itu kayak blessing itu bisa jalan-jalan. Exactly. Jadi pada saat itu saya selesaikan dulu kewajiban saya, penugasan saya, tapi akan saya sempatkan 1-2 hari untuk ambil cuti tambahan ya, saya nggak langsung pulang ke Indonesia untuk kita, bisa mempelajari daerah di mana ditugaskan. Itu namanya blessing in disguise. Baik banget. Jadi itu adalah kesempatan-kesempatan yang saya ambil. Saya senang traveling. Iya, benar. Kemudian hobi lain ya ada. Saya senang olahraga. Banyak hobinya saya Ibu senang musik juga. Saya punya grup band dari zaman SMA sampai sekarang. Walaupun sekarang susah banget cari waktu masuk studio gitu. Judulnya sebagai apa, grup band. Bandnya sebagai apa Ibu? Vokalis lah. Ternyata ini ada sosok, ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak banyak orang tahu berarti ya. Ini bagus juga informasi untuk para karyawati Antam ini, bahwa ibu direksi kita ini penyanyi. Jadi boleh itu nanti hobi. ada acara disumbangkan suaranya. Oh iya. With pleasure. Tapi intinya adalah punya hobi. Supaya apa? Ada balance untuk menurunkan tingkat stres. Jadi itu penting untuk menjaga sanity ya, supaya tetap waras. Apalagi Ibu isinya belajar, bekerja. Kalau nggak punya hobi, nggak punya sesuatu yang untuk menyalurkan stres kita, itu kayaknya agak susah ya. Jadi maksudnya nanti kita nyampe rumah capek, kerja, tidur, kayaknya kayak hidupnya itu monoton. Tapi kalau ada hobi itu kayak ada kayak kita bisa rilis stres kita di situ. Terus juga ketemu komunitas yang berbeda yang tidak membicarakan hanya pekerjaan aja kan. Kalau di hobi itu biasanya kita Ibu tenis gitu misalnya. Orangnya akan berbicara dengan raket tenis yang bagus apa, ini field yang bagus apa gitu kan, berbeda ya pembicaraan. Jadi dan saya juga punya switch. Dan saya punya keluarga juga kucing. Saya suka sama kucing. Itu juga salah satu stress list kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan yang ada di rumah, anak-anak kucing, suami dan kucing itu bisa membuat anak bulu ya. Anak bulu ya kan, anak bulu. Oke ya Bu. Jadi berarti perjalanan Ibu itu di Vale mulai dari law firm lalu lanjut ke Vale dan sampai akhirnya berlanjut di Main ID ya Bu ya. Sejak 2018 sampai dengan sekarang 2025, Ibu tuh termasuk banyak menduduki jabatan yang juga lumayan prestis ya kan. Yang terakhir itu jabatannya Senior Vice President IMMLI ya Bu ya. Iya. Terus Research and Development. Jadi emang proses adaptasi itu terus berlangsung dari mulai tadi masa perkuliahan, kemudian masuk ke dunia kerja, sempat juga internship atau magang di Belanda, law firm di Amsterdam, di Belanda. Kembali lagi saya dari law firm masuk ke multinational company. Setelah multinational company 13 tahun, saya join di BUMN. Waktu itu Main ID. Kemudian di Main ID pun bidangnya totally different. Pada saat saya beralih dari law firm ke Vale itu masih di jalur legal ya. Saya merintis membuka divisi yang sebelumnya belum pernah ada di Main ID. Inco waktu itu dari tahun 1968 didirikan sampai saya join di 2005 baru ada tuh
legal division yang saya dirikan. Jadi saya waktu itu masih sendirian, juga pula harus membentuk timnya, kemudian juga harus mengatasi isu-isu hukum yang juga cukup challenging gitu ya. Kemudian setelah 13 tahun masuk ke BUMN. Totally different bidangnya dan sama mendirikan divisi baru juga. Research and Development juga berbeda ya Bu, suasananya beda ya dari kayak tambang suatu company yang swasta ke even dari multinasional itu saya merasakan antara Canadian ways sama Brazilian ways of working. Jadi itu juga peralihan karena diakuisisi di level Kanadanya, diamalgamasi istilah hukum Kanadanya, di mana 100% itu kepemilikannya beralih ke Brazil, ke Vale. Berarti Ibu sempat lama juga stay di Brazil atau? Saya beberapa kali ke sana untuk penugasan. Gitu. Itu ada culture shock nggak Bu dari maksudnya? Memang berbeda. Saya sih mengamati aja dan sempat periode-periode peralihan itu ada eksodus juga. Ada beberapa yang memutuskan untuk keluar dari Vale. Karena kaget sama budaya yang berbeda dari orang Kanada ke orang Brazil itu kan suatu. Memang beda. Secara culture aja udah berbeda ya. Betul beda. Bahkan sempat ada demo yang pada saat itu tidak diketahui demo itu akan berakhir berapa lama. Karena waktu itu saya lagi di dinas di Cina, dipanggil hari itu juga harus ke Sorowako dari Dalian, kota kecil lah yang ada operations, ada pabriknya Vale dari Dalian. Saya harus ke Beijing, Singapura, Jakarta. Saya cuma transit di Jakarta, tuker koper, suami saya bawain koper, saya tuker baju karena beda musim. Saya harus ke Sorowako, saya dari Jakarta ke Makassar, nginep 1 malam ke Sorowako untuk mengatasi demo yang kita nggak tahu berapa lama. Itu di ranah Ibu ya berarti ya untuk apa? Antara lain kan ada pertanyaan-pertanyaan apakah ini demonya mempunyai legal basis dan sebagainya. Jadi akhirnya itu berakhir 11 hari. Jadi saya nggak pulang dari perjalanan jauh itu sampai 11 hari, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan ada tugas khusus yang waktu itu diberikan kepada saya di akhir hari demo bahwa dari persetujuan kesepakatan antara karyawan. Tinggal satu lagi dari 5 items ya, saya kalau nggak salah 5 items yang dinegosiasikan, tinggal satu lagi dengan target kalau jam 12 siang hari itu tidak ditemukan kesepakatan maka akan terjadi PHK sekitar 1.000 orang karyawan. Itu sampai sebegitu. Tapi karena berhasil, saya temuin akhirnya one on one. Ini salah satu juga mungkin benefit sebagai advantage sebagai perempuan ya, bahwa saya dikirim menemui tidak meeting rame-rame tapi one on one dengan ketua serikat saat itu. Jadi saya bicara dari hati ke hati sampai akhirnya satu poin yang mengganjal itu pending itu bisa terselesaikan. Jadi menemukan titik. Saya bisa kembali dengan laporan bahwa kita sudah bisa sepakatin tanda tangan sehingga tidak terjadi PHK besar-besaran pada saat itu. Itu salah satu pengalaman yang itu loh challenging juga karena mengatasi demo itu kan bukan 1-2 orang bisa mungkin ratusan ribuan untuk bisa menemukan kata sepakat antara pendemo dan perusahaan itu kan juga bukan itu sebagai contoh pertanyaan kembali lagi ke pertanyaan Bu Ayu tadi transisi peralihan dari budaya dan sebagainya itu dampaknya banyak sekali termasuk tadi demo itu. Itu ya. Itu padahal baru maksudnya itu base-nya masih di Indonesia sesama cuma begitu company-nya berubah ada peraturan-peraturan yang berubah juga artinya ada pandangan mungkin yang sebenarnya tidak selalu tepat tapi kemudian menjadi trigger atau basis dari friksi lah gitu. Jadi itu mengatasi demo jarang-jarang kita boleh tepuk tangan loh. Susah loh mengatasi demo. Enggak semua orang. Kebanyakan sekarang ini demonstran datang terus tidak menemukan titik temu, pulang tanpa bisa bertemu dengan manajemennya itu susah sekali loh. Bahkan ada satu titik lagi karena kalau di dunia pertambangan itu dinamikanya seru lah ya. Ini kan dunia yang penuh dengan dinamika. Ada satu titik lagi di kesempatan lain itu dari pendemo nih untuk yang lain, untuk hal lain gitu ya. Ada demo lagi di mana hanya mau bertemu dengan perwakilan dari Vale yang harus hadir dari Kanada ya, Toronto datang. Kemudian yang mewakili manajemen itu saya sebagai penterjemah dan sekaligus juga mewakili manajemen dan ada salah satu direksi yang warga negara Indonesia waktu itu Pak Irmanto yang sekarang menjadi Bernardus Irmanto yang sekarang menjadi dirutnya Vale. Jadi kami bertiga dan satu ruangan itu 50 orang yang mewakili pendemo.
Dan pembicaraannya dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Itu saya ya dari mulai yang sangat tense gitu ya, sampai kemudian akhirnya bisa mencapai kesepakatan. Dan sempat karena saya bantu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh perwakilan Vale tersebut dalam bahasa Inggris kepada pendemo, perwakilan pendemo itu dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya dari Indonesia ke bahasa Inggris. Itu kalau udah jam 11 itu saya ingat banget, saya udah kebalik. Saya ngomong bahasa Indonesia ke yang perwakilan, dan saya ngomong bahasa Inggris kepada pendemonya gitu. Itu dinamika aja, tapi jadi seru sih. Maksud saya banyak belajar juga dari peristiwa-peristiwa dinamika. Itu seperti Ibu lagi menyusun PKB ya Bu ya. Ya kan, bicara seperti itu kayaknya dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi itu kayak pokoknya seru lah, menyusun PKB ya. Tapi banyak belajar sih. Yang pengalaman itu jadi bisa kayak oh ini aku tuh pernah ada di sana loh gitu loh. Aku tuh pernah menghadapi demonstran seperti itu. Jadi once kalau misalnya diantam, mudah-mudahan jangan ya. Ada ya artinya itu memperkaya memperkaya pengalaman kita dan bagaimana kita bisa dengan empati ya, tetap kita dengan empati karena kita kan sebenarnya sama-sama mau cari kebaikan ya. Kita sama-sama mau win-win solution lah. Itu yang pada dasarnya manajemen juga sebenarnya bagian dari karyawan juga sih. Ya, artinya kita sebenarnya pasti mempunyai titik temu lah somewhere gitu. Iya. Cuman masalahnya bisa dibicarakan atau tidak. Kadang-kadang kan permasalahan itu ada yang ingin disampaikan tapi tidak didengar atau tidak berani disampaikan. Nah, bicara mengenai pendengar sih, listening skill is very very important sebagai pemimpin yang mempunyai tim ya yang harus dikembangkan, yang harus listening skill itu penting banget. Iya. Jadi mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, kemudian masukan, juga saran, empati, gitu itu penting banget. Karena kita kan semuanya berangkat dari itikat baik kan, dari niat baik kan. Apalagi divisi Ibu sekarang ingin bermanfaat, sumber daya manusia ya, berarti banyak sekali lebih challenging itu karena banyak sekali akan masukan-masukan berbeda dari setiap karyawan. Sumber daya manusia, just judulnya aja direktur sumber daya manusia. Tapi yang dikelola divisinya ada 5. Oh iya. Divisi sumber daya manusia sendiri, ada ICT juga di bawah direktorat sumber daya manusia, kemudian ada GA, kemudian ada legal juga terbagi. Legal sekarang berarti masuk ke betul. Jadi ada nantinya nih dengan struktur yang baru nanti akan berada di bawahnya direktorat sumber daya manusia dan ada tambahan satu lagi, transformasi korporasi. Karena dari pihak Mind ID-nya juga menempatkan transformasi korporasi itu di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia. Oh, jadi judulnya aja ya Bu ya. Judulnya aja Sumber Daya Manusia, tetapi begitu banyak, begitu lihat divisi-divisi di bawah pengelolaannya itu kesannya banyak. Cuma Direktur Sumber Daya Manusia di kacamata orang awam itu seperti mereka hanya mengurus karyawan-karyawan gitu. Jadi kadang ada yang nanya, sibuk banget ya, iya. Susah banget nih kayaknya nyari waktunya untuk ketemu. Ya bukannya apa yang diurus juga cuma satu nih, banyak divisi. Karena ya seperti Ibu bilang sekarang divisi banyak berubah ya. Maksudnya tadinya ICT itu di bawahnya keuangan, terus tiba-tiba pindah ke divisi SDM gitu. Itu kan juga sesuatu. Ya itu dinamika. Makanya itu bagian juga dari proses belajar ya dan pengayaan. Oke, menarik sekali. Menarik ya, bermanfaat nggak buat kalian semua nih? Tahu jadinya kan ternyata sumber daya manusia itu bukan cuman hanya mengurus sumber daya manusia, mengurus karyawan ya, jangan kacamatanya jadi jangan sempit, ternyata lebar sekali. Ngomongin HC atau sumber daya manusia sendiri aja kan udah banyak ininya elaborasinya dari bidangnya, dari mulai talent management, dari mulai learning development, dari mulai benefit compensation, dari mulai hubungan industri banyak itu fungsi-fungsi dari HC itu sendiri. Baru ngomongin satu divisi nih gitu. Baru HC doang ya Bu, jadi bukan bicara tentang absensi doang, terus bonus doang, kehadiran atau KPI. Tapi seru, itu suatu proses belajar. Benar-benar Bu. Oke, berarti kita sudah tahu ya tentang perjalanan karir Bu Rati sedemikian rupa sampai pernah menghadapi demonstran juga, terus berpindah dari dari Vale ke Mind ID yang which is juga culture-nya juga pasti akan berbeda ya Bu ya secara culture. Terus pengalaman Ibu kuliah itu belajar terus dari S1 terus langsung ngambil juga double degree berarti Bu ya, double degree. Terus lanjut ke S2, itu luar biasa Ibu perjalanannya Ibu ya. Berarti kita akan lanjut lagi ke perjalanan seorang Sri Kandi Ibu. Ini kita ke poinnya yang paling sesuai dengan tema kita, bahwa kita itu Ibu tuh pasti nggak mudah ya menjadi satu-satunya perempuan di jajaran direksi saat ini ya kan. Boleh diceritakan
perjalanan karir ibu sampai bisa sampai di posisi direktur, menjabat sebagai direktur SDM ini berarti dari Main ID ibu ya, transisinya Main ID terus akhirnya berpindah ditugaskan ke Antam. Ya, kalau saya boleh share, saya sangat beruntung dan sangat bersyukur bahwa di jajaran direksi saat ini saya memperoleh support dan dan saya sangat apresiasi dukungan dan nggak ada pembedaan tuh. Saya merasa kita equal gitu ya, walaupun kita berbeda gender tapi kita equal, dan saya selalu menekankan bahwa kontribusi apa yang kita bisa berikan. Jadi konsisten terhadap profesionalisme. Jadi kita menjunjung tinggi amanah tentunya dengan sebaik-baiknya mengerjakan semua tugas-tugas dan juga menjunjung tinggi profesionalisme. Dan itu membuat kita ya nggak ada bedanya dengan laki-laki gitu ya, karena kita sama-sama bisa sebenarnya mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, tapi kadang-kadang laki-laki belum tentu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh perempuan. Itu catatan. Ya, bahkan saya melihat ada benefit juga. Jadi ini juga, jadi saya juga diingatkan aja Pak Niko waktu itu ya, waktu saya bekerja, saya by the way 7 tahun nih kerja bareng Pak Niko saat di Vale kan. Saya direct report ke beliau, dan beliau justru mengingatkan saya bahwa there is a benefit loh being a woman gitu. Oh, gimana Pak benefitnya gitu ya? Kalau kita ketemu stakeholders, itu biasanya kalau laki-laki itu akan bisa reda emosinya kalau yang approach atau yang bicara perempuan dalam menyampaikan message-nya sama nih. Message-nya sama nih yang disampaikan oleh Pak Niko dengan saya misalkan, tapi akan beda landingnya kalau disampaikan oleh perempuan. Jadi beliau malah jadi mengingatkan, oh iya benar ya, itu ternyata betul sih di lapangan saya ketemu beberapa gaya pihak. Bahasa laki-laki sama perempuan itu menyampaikan mungkin persuade-nya beda ya kan. Kita bisa tadinya kalau laki-laki mungkin dengan caranya yang tegas, tapi kalau kita kan mungkin lebih membujuk kayak kita bargaining di ada pasar, sisi wanita gitu. yang bisa membuat. Dan satu hal lagi tadi ya, pertanyaan mengenai antara wanita di antara pria ya, laki-laki. Kita bisa memberikan juga perspektif, menambah memperkaya perspektif. Karena itu juga dengan latar belakang, dengan perbedaan gender, mungkin ada cara pandang kita yang melengkapi. Beda. Melengkapi, dan itu merupakan benefit juga. Jadi kayak juga. Kalau jari itu ada ininya lah Bu. Exactly. Jadi saling melengkapi. Melengkapi terus mungkin sudut pandangnya akan berbeda. Misalnya kalau laki-laki kan terkenal dengan pengambilan keputusan lewat logika. Kalau perempuan tuh mungkin ada sisi jangan begitulah ini masih ada kayak begitu. Jadi intuisinya ada juga ya tadi empatinya juga mungkin lebih tinggi ya. Bukannya pria nggak empati, tapi mungkin perempuan punya empati yang lebih tinggi untuk hal-hal tertentu. Secara kodratnya juga kita kan lebih halus ya perasaannya ya. Ya itu makanya menurut saya itu ada sosok direksi perempuan di antara laki-laki itu bagus ya. Jadi ya seperti Ibu bilang itu bisa memperkaya juga bisa perspektifnya berbeda. Kacamata laki-laki, kacamata perempuan itu semua akan kita gabungkan jadi satu untuk memimpin suatu perusahaan. Ya, saling melengkapi lah itu. Iya, betul Bu, begitu. Oke. Oke Bu, kita lanjutkan lagi. Sekarang mengenai tantangan ya Bu ya. Setiap hidup itu pasti akan ada tantangan, ada masalah. Tetapi memang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menurut Ibu, tantangan bekerja di dunia pertambangan itu seperti apa Bu? Ya betul Bu Ayu, bahwa tantangan itu nggak usah kita cari, ya datang aja sendiri kan gitu ya. Itu ada tinggal kita memilih ya, kita mau bagaimana menyikapi tantangan tersebut. Buat saya melihat tantangan itu sebagai peluang justru. Tantangan itu malah saya bersyukur, alhamdulillah ada permasalahan, karena di situ kita bisa belajar. Kita yakini bahwa tidak diberikan challenge atau masalah yang melebihi dari kemampuan kita. Jadi kita harus melihat ini sebagai tes nih, ujian nih, dengan pengalaman, dengan apa yang sudah kita bekali selama ini, bagaimana menghadapinya. Kita cari solusinya. Mencari solusinya. Dan kalau kita berhasil memperoleh solusinya, itu merupakan naik kelas nih buat saya nih, gitu. Jadi bisa menghadapi. Jadi ujian mau kenaikan kelas, nah berarti ada. Jadi melihat tantangan itu bukan sebagai halangan, tetapi suatu proses untuk memperkuat langkah kita selanjutnya. Berarti Ibu ini bisa dibilang orangnya berpikir positif ya. Jadi even masalah pun dianggapnya bukan masalah. Jadi masalah itu dianggapnya ini sesuatu yang harus saya lakukan, hadapi. Jalan keluarnya seperti apa. Betul. Dan kayak membuat saya jadi
tambah lagi nih pelajaran hidup saya. Positive thinking, positive penting thinking, banget, iya. penting banget. Jadi mungkin kalau orang yang negatif thinking kan dikit-dikit, aduh ada masalah nih, saya Iya. takutnya gini. Malah kalau negatif thinking bukan masalah bisa jadi masalah gitu kan. Terus jadi Tapi kita jangan makin gitu melebar lihatnya. ya. Jadi ketakutan, rasa ketakutan kita itu membuat kita jadi bukan berpikir solusinya, tapi berpikir kenapa sih ada masalah ini gitu kan. Kalau ibu kan menyikapinya masalah itu Ayo pasti kita ada. hadapi sama-sama. Dan itu biasanya Selesaikan. juga teamwork. Jadi Iya. kita ayo kita kupas masalahnya. Di mana root cause-nya? Bagaimana kita mengatasinya? Iya. Dan ini suatu ujian yang kalau kita lakukan dengan itikat baik, dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah ada jalan keluar lah. Oh iya, betul-betul. Jadi itu ya, ingat ya semua ya, masalah itu bukan masalah ya kan. Dan jangan juga cari masalah, itu kuncinya. Bahwa masalah itu sebenarnya sesuatu yang harus kita selesaikan, harus kita Karena itu bisa menguatkan, jalani juga, iya, menguatkan betul. langkah kita Dan selanjutnya. nambah pengalaman juga sih Bu ya. Betul. Banyak misalnya kayak Ibu ada masalah demonstran, itu kan berarti pengalaman sesuatu yang tidak Iya. bisa, itu nggak ada dipelajari di buku. Dijalani dengan sungguh-sungguh Iya. ya, dari jam 2 siang sampai Iya. jam 2 malam ya Dan dengan itu sepenuh kalau kita hati. belajar nggak ada tuh di buku Nggak ada, cara iya. menghadapi demonstran. Nggak ada, ya, Ya itu kan? itu Itu learning by doing. experience, Iya, by doing. benar. Jadi kita tuh pengalaman, itu namanya pengalaman hidup itu datang dari masalah, juga dari hal-hal senang, hal-hal baik, hal-hal buruk, itu semua pasti Memperkaya kita. juga. Jadi kita juga belajar mengasah otak juga ya Bu ya. Ya, Oke. Sekarang kita jeda dulu ke mau lihat foto-foto Ibu saat berkegiatan di Antam ya. Oh. Kita lihat dulu fotonya, ini banyak kegiatannya Bu ya di Antam tuh. Ini Oh, ya. waktu di Pongkor ya Bu Kak? Bukan, ini kita lagi berkunjung ke Balai Pustaka. Ini bagian dari potensi kerjasama. Nah, ini yang ini di Pongkor nih. Alhamdulillah kita bisa berkunjung bersama-sama teman-teman Ibu di sana. tuh termasuk Ini sering bagian ke- dari transformation in the field. Jadi Oh. kita dalam rangka program transformasi, kita kejar bola, kita yang sampaikan langsung kepada unit-unit di bawah gitu. pengelolaan Antam. Ini pertama kali kunjungan ke Pongkor atau? Ya, ini pertama kalinya. Tapi Ibu pernah kerja di Vale, pernah nggak kunjungan ke itu? Sering Bu ke ya? baik Nggak, underground mining seperti ini, open pit, maupun yang open pit sudah. Iya, betul. Itu nggak takut tuh Bu masuk ke dalam? Selalu senang sih saya. Iya. Buat saya always good ya to Iya. be in Kayak the kita field. melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda. Kita kan taunya gini, kayak ini kan Pongkor ya, berarti penghasil Antam, penghasil emas. Kita kan sama ini cuma taunya hasil akhir, outputnya bahwa ini emas, tapi kita nggak tahu by prosesnya. Ternyata Iya. seperti ini di gunung ini kita Dan kita jadi lebih tahu kerjakan. juga apa sih yang dihadapi teman-teman Iya, di betul. lapangan. Betul. Apa yang menjadi challenge, apa yang menjadi hal yang perlu diperbaiki. Jadi kita di sinilah bagian juga dari mendengar. Iya, mendengar. Mendengar dan melihat apa yang kita bisa improve bersama. Iya, betul sih. Ada lagi fotonya, Mbak? Oh ya, ini Ini. kunjungan ke Balai Pustaka. Kebetulan Pak Didi mengencourage kami karena rupanya ada grup dirut Ah, BUMN oke. ya. Aha. Dan kami berkenalan dengan Pak Fahrozi sebagai dirut Balai Pustaka. Pustaka, ha. Di situ banyak sekali ternyata yang bisa di potensi kerjasama ya dalam hal kita CSR kita CSR, ya. ha. Dari mulai taman bacaan Oke. ya kan, dari mulai pengembangan budaya lokal. Mereka punya banyak sekali koleksi sastra, buku-buku betul. yang bisa menjadi manfaat Jadi buat ini mungkin next projectnya Ibu ya rakyat. untuk membuka taman bacaan. ya, artinya ini suatu penjajakan potensi kerjasama yang sangat baik menurut Oh, saya oke. karena mereka Balai Pustaka ternyata banyak sekali koleksi-koleksi Ini sejarahnya sesuatu juga. yang baru ditawarkan, sebelumnya sudah mereka Balai Pustaka sendiri sudah pernah bekerja sama atau memang baru ini mau Ini baru dicetuskan? baru mau Oh, jadi kalau memulai. misalnya nanti ini terwujud, itu berarti proyek perdana, Bu. Ya, artinya nih ya suatu kerjasama yang baik lah, sinergi Iya. BUMN Uh-huh. dan saling mutualisme ya, simbiosis mutualisme. Jadi ini masuk ke ranah CSR. Nantinya akan masuk ke ranah CSR, Oh. tapi kita bukakan pintu untuk teman-teman. Oh, masuk. oke. Ada lagi fotonya kegiatan di Antam? Oke, Bu. Ya, itu foto-fotonya ya. Sekarang kita balik ke kodrat. Baik. Istri, ya kan? Ya. Biar gimana juga kita kodratnya sebagai sebagai seorang istri, walaupun memimpin pasti ada, sebagai sosok perempuan tuh pasti ada kodratnya menjadi istri, Betul, gitu kan. betul. Nah, Ibu ini tuh kan waktunya tuh saya lihat tight ya, very very tight ya kan. Gitu gimana Ibu bisa membagi waktu dan energi terutama ya untuk tuntutan pekerjaan yang besar dan peran keluarga. Jadi bisa dua-duanya itu berjalan Iya, harmonis, baik. seimbang. Jadi saya sekali lagi bersyukur alhamdulillah bahwa support dari suami itu luar biasa. Oh, iya. Sangat memahami
jadwal yang padat, kadang harus keluar kota berapa lama gitu ya. Ditinggal ya Bu. Iya. Jadi beliau sangat memahami dan memberikan support yang luar biasa. Tapi saya juga coba untuk cari hobi yang bareng nih dengan suami supaya ada bisa quality time ya, dengan betul. suami. Kebetulan hobi barengnya sepedahan bareng, kemudian golf itu juga hobi yang bareng, kita bisa spend time dan quality time bareng di Iya, pada saat melaksanakan hobi-hobi tersebut. Enak sih Bu kalau misalnya kita punya hobi yang sama, karena kan nggak semua orang punya hobi yang sama ya. Betul. Saya sendiri sama suami hobinya berbeda, jadi kalau untuk spend time menghabiskan waktu dalam hobi itu tidak mungkin. Karena ini lagi mau coba ngajakin pedal nih. Gitu. Saya baru mulai Padel-padel ya. Tapi dia belum mau, nanti saya pelan-pelan ajakin pedal juga. Biasanya kalau biar sekali tambah waktu mau, bersama. begitu masuk terjun enak gitu. Iya, Yang udah-udah saya itu yang gitu. terjadi pada saat sepedahan, saat golf itu semua saya yang ngajak. Oh gitu. Jadi basicnya memang ibu sendiri yang senang berolahraga, melakukan Betul, kegiatan betul, outdoor betul, ya Bu ya. betul, Berarti betul. suami ini justru tipikal yang Waktu pertama dikenalin kan saya dikenalin dijodohin saya. Oh gitu. Karena sibuknya kali ya. Oh, Jadi iya. nih ya sedikit agak cerita sedikit bahwa pertama kali dikenalin oleh kakak kami. Jadi kakaknya Kakak kelas? kakaknya suami dengan kakak saya berteman, Oh, terus dia bilang, oh gitu. saya punya adik jomblo, saya juga punya adik jomblo. Oke, Jadi mari kita kita dikenal. satukan yang pertemanan Pada saat ini pertama kali supaya ketemu, tambah lama, tambah pada lama, saat ya. pertama kali kenal itu kan dia nanya duluan ke saya, hobinya apa gitu kan. iya. Wah, hobi saya outdoor kan. Ada diving, ada jogging, ada bicycling, sepedaan. Meanwhile suami ibu Terus gitu, saya membaca. Exactly. Ya kan? Dia kan? Jadi waktu saya tanya dua balik, orang berbeda. "Lah, kalau kamu hobinya apa? Baca novel." Oh my God. Kayaknya ini bercanda apa beneran sih gitu kan. Ya ternyata dia terus setelah kita menikah ya mau juga diajakin. Iya. Awalnya ya gitu, nggak Saling mau. membujuk Bu. Jadi cuma tinggal masalah faktor siapa yang lebih kuat membujuk. Apakah ibu akan follow ke Ternyata hobinya setelah bapak atau dia- bapak ke ibu? Setelah dia mencoba dan ternyata dia lebih addicted iya. daripada saya sepedahan, dia lebih mendalami, golf juga lebih Dan mendalami. belanjanya gitu. lebih banyak. Nah, jadinya. exactly, tiap hari sudah ada paket. Iya. Nah, ini apalagi nih gitu. Ini cuman helmnya doang. Enggak, ini cuman Ini tuker tangannya. tambah kok nih, gitu. Dan tuh pura-pura harganya cuma Iya. dibilang sekian padahal sekian Iya, gitu. tapi seru-seru kalau kita punya hobi bareng dengan suami itu. Jadi ibu untuk Very menyiasatinya itu recommended. Hobi bareng ya Bu ya, Ya. untuk supaya punya quality time, karena di tengah kesibukan ibu dan mungkin bapak juga sibuk Betul, juga ya kan, betul. sama-sama sibuk. Gimana caranya kita tuh bisa membagi waktu sama keluarga ya, misalnya weekend jangan diganggu, kita pokoknya harus olahraga bersama Iya, gitu kan. iya. Dan ibu tuh memang saya lihat-lihat, saya dapat info bahwa ibu tuh senang sekali olahraga outdoor ya Bu ya. Betul. Ada juga nih saya dapat foto ibu Berlin Marathon, bener ya Bu? Oh iya, itu half marathon Bu. Itulah kalau there's always the first time for everything Oke, ya. tuh, lihat. Ini Jadi ya. di usia yang sudah tidak muda lagi, saya baru pertama kali nyobain maraton. Dan ini dilakukan bersama sahabat saya yang dari zaman Ini kapan kuliah. Ibu? Ini? 2024. Oh berarti tahun lalu ya? Tahun lalu bulan September. Ibu dari rangkaian maraton itu kan ada berapa negara, Ibu semuanya ikut atau hanya di Berlin? Enggak, ini saja? saya the first time saya coba di Berlin dan mungkin itu last time. Saya belum ada rencana lagi mau maraton, tapi saya susah coba ya? dulu. Ternyata menyenangkan. Kalau memang udara mendukung ya. Kalau panas iya. kan Oh, enggak, kalau sebelum dia- saya full maraton, sebelum saya full maraton di Berlin, 3 minggu sebelumnya di awal Septembernya 2024 tahun lalu saya ikut half maraton UI. Oh, oke. Itu kan panas banget ya, Panas, Depok ya. enggak, Jadi itu saya enggak dipikir, ini ya. waduh apa saya nyerah aja ya. Enggak Ini menyenangkan half ya. maraton aja capeknya begini kalau panas ya. Ternyata begitu di udara yang mungkin 17 Iya. derajat, 19 derajat, ini saya lari Iya, 7 jam loh, hampir 7 jam, Bu? Iya, karena kan saya pemula ya, jadi saya larinya pelan-pelan aja gitu, nggak harus kejar waktu Apa tertentu. waktu pada Tapi saat masih dapat Ibu medal ini, sih. ada persiapan nggak Bu? Kan yang saya tahu tuh Harus ada persiapannya, persiapan, harus ada latihannya persiapan. gila-gilaan. Harus ada persiapan dan saya persiapannya sebenarnya mendadak karena teman saya yang ngajakin ini ada tiket yang lebihan, jadi ada tiket lebihan mau ikut nggak gitu kan? gitu, Terus saya tanya kan, ya oke ikut gitu kan. Orangnya Tapi belum modalnya mau itu bulan gas itu gitu. bulan Mei, Oh, bulan bulan Mei Mei. baru diajakin dan saya mulai latihan mempersiapkan Berlin Marathon itu Mei sampai kejadian maratonnya di September. Wah, luar biasa Jadi ya Ibu. kalau ada kemauan di situ ada jalan. Tapi memang sebelumnya Ibu sudah menjalankan maraton juga di Belum pernah. Ini enggak, pertama kali. Ini pertama kali. Cuma Pertama maksudnya kali. sudah sering latihan lari atau Enggak, bersama- Oh, belum. enggak.
Jadi saya paling di CFD gitu lari sebentar gitu kan. Tapi 15 menit. berani ya Bu, maksud langsung nekat. Modal nekat sih. Tapi akhirnya ya senang bisa lolos ya, bisa sampai finish dan dapat medal. 7 finisher. jam ya? Ya. Lumayan. Jangan diulang-ulang 7 jam. Ya. Saya karena saya nggak ngerti maraton, jadi menurut saya 7 jam itu udah oke. Ya. Karena saya nggak tahu sebenarnya itu lama banget. berapa itu pace masih beruntung saya masih dapetin finisher medal ya. Tapi Ibu masih senang berolahraga tuh banyak ya Bu. Kalau memang itu seperti Ibu bilang tadi, itu adalah salah satu stress release-nya Ibu. Beraktivitas, berolahraga memang kayaknya kalau nggak olahraga tuh badan nggak enak gitu Bu ya. Betul. Dan itu saya lakukan juga daily. Jadi kalau membooster juga semangat dan juga karena saya banyak duduk kan, jadi daripada nanti supaya membalance itu paling nggak usahakan 30 menit sebelum ke kantor tuh ada kegiatan olahraga dulu lah, ringan. Gitu ya. Jadi kayak jogging. paginya dimulai dengan olahraga. Ya. Kalau kita paginya dimulai dengan sarapan, lontong sayur, nasi uduk, di mana yang enak kita kejar. Gitu, itu juga boleh habis olahraga. Bubur ayam ya kan. Oke Bu, sekarang kita terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir. Sangat menyenangkan ya berbicara dengan Bu Rati, itu kayaknya melebar topiknya kemana-mana, tapi kita tetap harus stick dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya. Saya juga senang ngobrol sama Bu Ayu. Oh ya Allah, alhamdulillah. Rame. Perdana catat, perdana. Keren. Ya Bu ya. This always the first time for everything, right? Walaupun deg-degannya udah lama, tapi ternyata bisa juga dilakukan. Oke. Nah sekarang Ibu kan menduduki sebagai posisi Ibu Direktur SDM. Apa yang Ibu lakukan untuk mendorong keberagaman dan kesempatan setara di Antam? Jadi antara karyawan dan karyawati memiliki kesempatan yang sama, setara untuk bisa sampai di posisi, misalnya gini kan, ada mau posisi untuk VP, ini laki-laki deh, jangan, perempuan juga bisa. Nah itu Ibu mengencourage dan mendorong kesempatan itu terjadi di Antam itu seperti apa Bu? Terus cara Ibu mendukungnya itu seperti apa? Baik, kalau saya melihat kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh perusahaan itu sebenarnya sudah ada. Dari mulai kita punya learning, kita mengequip ya. Selalu saya proses belajar tuh nggak pernah berhenti. Selalu bagaimana kita membekali diri kita agar siap. Dan selalu raihlah setiap peluang. Betul Bu. Dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan jangan dilewatkan. Setiap pilihan kita harus committed dan sungguh-sungguh, ya kan? Nah, kesempatan-kesempatan itu oleh perusahaan sebenarnya udah ada. Saya tinggal meneruskan aja dan mengencourage lagi ya kan, udah ada learning catalog, ya kan, untuk mengequip ourselves. Proses belajar, ada training yang dibuka, ada IDP ya, Individual Development Plan, yang mungkin ada juga aspirasi-aspirasi mau kemana, by when, dan apa yang harus dibekali. Ilmu apa yang harus kita pelajari sebelum kita nanti mencapai atau siap kepada aspirasi kita. Kan itu sebenarnya tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang-peluang tersebut. Kemudian keberagaman itu penting banget. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dengan adanya keberagaman itu memperkaya perspektif, sudut pandang, ya, memperkaya bagaimana kita mengambil keputusan. Sehingga saya sangat mengencourage. Baru-baru ini juga kan seperti kemarin Mbak Nola sebagai Ketua Sri Kandi Antam mengadakan event. Itu saya dengan senang hati mendukung, ya, menjadi narasumber juga, kebetulan baru aja dilakukan minggu lalu. Jadi ini merupakan suatu bentuk dari dukungan kami di direksi untuk keberagaman. Dan juga belajar ya, kesempatan peluang-peluang. Dan ada IJP kan sekarang? Ada internal job IJP posting. Jadi Ibu tuh, jadi sebenarnya kita tuh sebagai karyawati juga punya kesempatan yang sama dengan karyawan laki-laki ya Bu ya. Jadi jangan kecil hati, yang karyawati di Antam itu akan selalu ada kesempatan untuk mencapai puncak karir kita, ya kan? Dan itu didukung oleh Antam juga ya Bu ya, bahwa tidak melulu harus this position is belong to the man only, ya kan? Jadi kan dari Antam kemudian juga Main ID dan Danantara, artinya BUMN Kementerian dan sekarang jadi Badan Pengelola BUMN itu juga mengencourage dengan adanya KPI yang spesifik mengenai gender equality ya, peran perempuan yang di high rank, di manajerial, dan itu tolong dipakai gitu ya, karena ini merupakan kesempatan, tidak ada pembedaan, malah kita lebih mengencourage lagi para perempuan untuk terus maju meraih cita-cita luhur. Berkarya sebanyak mungkin, karena memang sekarang itu sudah nggak ada lagi tuh yang gender harus ini laki, harus ini perempuan. Karena laki-laki pun sebenarnya sudah bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Kan pengalaman itu juga sebagai sharing ya, pengalaman itu kan saya alami bagaimana dengan kinerja yang baik, dengan sungguh-sungguh
dengan menjunjung tinggi amanah, karena kejujuran, integritas itu merupakan paspor yang diterima di mana-mana lah istilah gitu. Dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, itu insya Allah jalan akan terbuka untuk jadi memang tergantung terus maju. Balik lagi ke kita mau maju atau tidak. Exactly. Jangan berpikir bahwa gender kita adalah perempuan, justru kita merasa kecil hati dan tidak punya kesempatan untuk maju, gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu Ayu. Insight-nya Ibu bagus banget ya. Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Makasih. Jadi ini kebetulan banyak perempuan-perempuan, laki-laki mohon maaf disingkirkan dulu ya kan. Karena kita lagi berbicara mengencourage perempuan-perempuan di luar sana, khususnya di Karyawati Antam, bahwa kita itu bisa maju, kita itu bisa ada di puncak tertinggi karir kita, asal kita mau, asal kita berusaha sungguh-sungguh. Dan seperti cara pandang Ibu bahwa tantangan itu bukan tantangan, tapi sesuatu pembelajaran untuk ya menguatkan langkah kita selanjutnya. Kita akan tantangan itu dicari solusinya, bukan dibiarkan ya Bu ya. Betul sekali. Dan itu pembelajaran juga kalau kita ini masalah ini apa ya? Oh ini jalan keluarnya apa? Nah, itu harus kita cari gitu ya Bu ya. Dan proses belajar tidak pernah berhenti. Be the best version of yourself. Oke, nggak terasa Bu, kita sudah di penghujung acara kita hari ini. Itu perjalanan yang sangat panjang, pembicaraan yang sangat hangat, yang diskusinya benar-benar enak banget. Saya banyak dapat inspirasi dari Ibu, banyak dapat motivasi juga dari obrolan-obrolan kita hari ini Bu. Nah, ini terakhir nih Bu. Ibu bisa memberikan motivasi untuk karyawan dan karyawati Antam khususnya yang sedang meniti karir, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka mengenai perjalanan karir mereka, menyeimbangkan keluarga atau apapun yang Ibu bisa sampaikan. Silakan Ibu. Iya. Buat teman-teman yang sedang meniti karir, pokoknya just do it ya. There's always the first time for everything. Raih setiap peluang karena saat ini peluang begitu banyak. Dan bekali diri so you can be the best version of yourself. Satu hal lagi untuk semua ibu-ibu PWAT, saya ingin berterima kasih atas dukungan kepada para suami yang tentunya akan mendukung juga kinerja di Antam. Ya kita harus dukung Bu, karena tanpa dukungan kita mereka kerja jadi kayak malas atau gimana. Karena di balik pria hebat itu ada wanita yang lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi ya kan. Jangan cuma mau terima uangnya tapi juga harus dukungannya. Gitu ya Bu ya. Oke. Dari kisah seorang Sri Kandi di tengah Arjuna yaitu Ibu Ratih, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu menyeimbangkan kekuatan dan ketulusan. Sosok Ibu Ratih mengingatkan kita bahwa perempuan bisa berdiri tegak di tengah tantangan ya Bu ya. Tantangan itu ingat bukan suatu masalah, tapi harus kita selesaikan dan cari solusinya. Tanpa kehilangan kelembutan kita sebagai seorang wanita. Semoga kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus melangkah dan menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube dan Instagram PWAT agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari sumber yang berbeda. Kalau ada pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, silakan tulis di kolom komentar karena kami tuh senang banget mendengar cerita-cerita dari Anda. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bincang Santai PWAT dan menemani sampai akhir tanpa bosan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan lebih banyak kisah inspiratif tentang wanita hebat di lingkungan PT Antam. Saya Ayu Handaru pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.